Anak-anak, apa kabar semua? Baik, Pak. Oke, baik. Jadi, Pak harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah seorang untuk memimpin kita di dalam doa. Mari silakan ini. Nah, pantau. Teman, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, sekarang kami memulai pelajaran kami ya Tuhan. Jaga kami ya Tuhan sampai akhirnya pelajaran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu amin. Terima kasih. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri khusus tumbuhan sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi dalam pembelajaran hari ini ada 3 kriteria yang kalian harus pahami. Nah, coba perhatikan keterampilan di depan ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kaktus dan lingkungan hidupnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan teratai dan lingkungan hidupnya. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri khusus tumbuhan pemakan serangga dan lingkungan hidupnya. Jadi ada 3 kriteria yang kalian harus pahami dalam pembelajaran kita hari ini. Semuanya mengerti? Nah, sekarang coba semua perhatiannya ke depan. Nah, ada yang kasih tampilkan itu. Yang pertama, teratai. Nah, bagaimana anak-anak? Semua sudah pernah melihat tanaman ini? Sudah. Ya, sudah ya. Di sungai ada, di dalam danau juga ada. Intinya teratai itu dia hidup di dalam tempat yang berair. Dia juga mempunyai ciri-ciri khusus. Ya, ciri khusus dan teratai itu daunnya lebar dan tipis. Kemudian batangnya berongga. Ciri khusus itu juga memiliki tujuan atau fungsi yang tertentu ya. Jadi fungsinya untuk apa? Daunnya lebar dan tipis itu yaitu untuk mempercepat proses pemakan. Nah, sedangkan batang yang berongga itu untuk apa? Batang yang berongga ya, untuk proses pernapasan. Ya, jadi itu ciri khusus daripada tanaman teratai. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang putri malu. Semua sudah pernah lihat tanaman putri malu? Sudah ya? Oke, kita. Nah, sekarang Pak mau jelaskan tentang tanaman putri malu. Putri malu ini juga dia mempunyai ciri khusus. Ya, nah, ciri khususnya itu kalau terkena rangsangan, nah itu daunnya akan mengatur. Ya, jadi kena soto dengan sesuatu benda, dengan manusia atau dengan hewan, dan dia langsung mengatur. Nah, mengatur itu dia menentu. Dan itu ciri khusus daripada tanaman putri malu. Nah, sekarang kaktus. Saya yakin semuanya sudah melihatnya tanaman ini. Nah, ini bisa ditanam sebagai bunga di pot
bisa juga di taman atau di tempat-tempat lain. Nah, kaktus ini juga mempunyai ciri khusus. Nah, ciri khususnya itu apa? Daunnya itu berduri. Nah, jadi rupa daunnya itu berduri ya. Selain itu apa lagi? Ciri khusus kaktus itu. Ya, hidup di tempat yang panas, ya toh. Kemudian kenapa daunnya berduri? Pasti ada fungsinya toh. Fungsinya apa? Mengurangi proses pemakan. Jadi dia merubah bentuknya menjadi duri itu untuk mengurangi pemakan. Itu ciri khusus daripada kaktus. Nah, sekarang kantong semar. Kantong semar ya. Nah, kantong semar ini itu biasa disebut tumbuhan atau tanaman insektivora. Kenapa dikatakan insektivora? Karena dia pemakan serangga. Jadi kan ciri khusus kantong semar itu dia mempunyai nektar. Nah, yang fungsi nektar itu untuk mengikat serangga. Ya, kalau serangga sudah hinggap dia badan itu dia akan menutup. Ya, jadi kantongnya menutup sehingga serangganya tidak akan terlepas lagi. Itulah dijadikan untuk makanan. Nah, jadi ciri khususnya begitu ya kantong semar. Dia mengeluarkan bau juga yang menyengat. Nah, jadi nektarnya itu berbau. Karena bau itulah makanya serangga datang dari berbagai penjuru hingga di kantong semarnya, kemudian dia menutup. Jadi serangga yang hingga di situ dia jadikan untuk makanan sudah. Itu dari kantong semar. Kemudian yang berikut eceng gondok. Nah, eceng gondok ini dia tidak mempunyai batang, tapi daunnya tunggal dan berbentuk oval. Nah, ujung dari pangkalnya runcing. Kemudian pangkal tangkai daun menggelembung. Nah, ciri khususnya ini memiliki akar serabut, namun tidak bercabang. Nah, fungsi dari akar serabut itu menjerat lumpur atau partikel-partikel lain yang ada di dalam air, sehingga dia gunakan sebagai tempat ia hidup. Dari eceng gondok ya. Nah, sekarang tanaman bunga Rafflesia arnoldii. Coba semua perhatikan tepat. Model bunganya seperti itu. Ini merupakan bunga tanaman Padma raksasa. Dia tumbuhan parasit obligat yang terkenal dengan nama bunga Rafflesia arnoldii. Ciri khususnya itu dia mengeluarkan bau busuk. Jadi bau yang sangat busuk sekali, sehingga serangga dari mana-mana atau dari berbagai tempat datang berkerumun situ hingga ke situ. Nah, setelah hingga begitu sudah banyak, nanti bunganya akan menutup, sehingga serangga yang hinggap di bunganya itu tidak bisa terlepas lagi. Itulah yang dia akan jadikan sebagai makanan. Jadi ciri khususnya itu memiliki atau mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah, di mana tujuannya untuk mengikat serangga supaya datang dan
hinggap pada bunga tersebut. Nah, kemudian tanaman ini juga tidak berakar, dia tidak punya akar, kemudian tidak berdaun, kemudian tidak berbatang. Ya, makanya dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi tanaman ini unik ya, tidak punya batang, tidak punya akar, tidak punya daun, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan fotosintesis. Nah, itu merupakan ciri khusus juga dari tumbuhan bunga Rafflesia arnoldii. Nah, sekarang cemara. Saya rasa kalian semua sudah melihat pohon cemara ya. Oke, cemara juga punya ciri khusus seperti tanaman-tanaman yang lain atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, ciri khususnya itu daunnya runcing. Dengan tujuan apa? Sehingga bentuk daunnya runcing itu mengurangi penguapan. Nah, jadi bentuk daun runcing itu mengurangi penguapan. Itu juga merupakan salah satu adaptasi dari cemara itu untuk hidup di tempat yang dia berada. Jadi merupakan salah satu bentuk adaptasi lingkungan. Dia beradaptasi dengan lingkungan tempat dia hidup. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak kasih kesempatan. Coba angkat tangan dari mana-mana, kelompok mana yang mau bertanya? Dari mana lagi? Sini ada? Oke, Pak kasih duluan kesempatan di kelompok sini. Coba. Apakah fungsi daun pada teratai? Fungsi daun pada teratai. Ada yang bisa menjawab? Teman punya pertanyaan? Coba Pak lemparkan kembali. Coba jawab. Apa fungsi daun pada teratai? Pertanyaannya seperti itu. Tadi Pak sudah jelas betul. Fungsi daun pada teratai apa? Nah, jadi fungsi daun pada teratai itu, ulangi lagi ya sekarang. Dia daunnya itu kan lebar, kemudian tipis. Fungsinya itu mempercepat proses penguapan. Karena dia hidup di dalam di tempat yang berair, airnya banyak. Jadi fungsinya itu ya. Bagaimana? Puas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Coba dari sini tadi. Mengapa tumbuhan putri manis saat disentuh daun yang menutup? Mengapa tumbuhan putri malu saat kena rangsangan atau sentuhan itu daunnya mengetuk? Ada yang bisa jawab? Ada? Ayo. Ya sudah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi ya. Salah satu bentuk adaptasi. Jadi dia melindungi diri. Dan adaptasinya seperti itu. Jadi kalau kena sentuhan atau kena rangsangan, daunnya langsung menutup. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Oke, silakan. Mengapa kaktus daunnya berduri? Mengapa tumbuhan kaktus daunnya berduri? Oke, lemparkan ke teman-teman. Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Kenapa kaktus itu dia daunnya berduri? Untuk mengurangi penyebab. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Afasa. Jadi mengharap yang lain juga harus bisa ya seperti Afasa. Bisa menjawab pertanyaan. Oke, kasih kesempatan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa fungsi nektar pada kantong semar? Coba Pak, lemparkan ke teman. Ada yang bisa menjawab? Fungsi nektar pada kantong semar. Ayo. Dan sini mungkin bisa. Siapa? Coba kasih keras suaranya. Nah, saya bilang untuk memikat serangga. Bagaimana? Setuju dengan jawabannya? Nah, betul sekali ya. Kita berikan aplaus untuk siapa? Oke, kasih lagi kesempatan untuk bertanya. Masih ada kelompok lain yang belum kasih pertanyaan. Kenapa bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk binatangnya? Ya, pertanyaannya mengapa bunga rafflesia itu mengeluarkan bau yang sangat busuk? Ayo, lemparkan untuk menjawab sebelum Pak yang jawab. Mengapa bunga rafflesia tadi itu yang mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali? Ayo, tidak usah takut, jawab saja. Silakan, dari mana? Kelompok mana yang ada bisa? Oke, kasih dengar. Untuk memikat serangga juga bilang. Oke, bagaimana? Setuju? Ya, memang jawabannya tepat sekali ya. Oke, kita berikan aplaus lagi untuk. Nah, bagaimana? Masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau sudah pas, anggap semua sudah paham ya. Nah, sekarang anak-anak Pak kasih tugas kelompok ya. Ini ada tabelnya. Ini ada KPD-nya. Kalian kerja secara kelompoknya. Nanti sebentar persentase hasil kerja kelompoknya. Didiskusikan. Itu ada beberapa nomor yang harus kalian kerjakan di kelompok. Yaitu
ada 6 nomor ya. Ya, ada 6 nomor di situ. Kalian silakan diskusikan. Yang dapat kalian simpulkan. Jadi berikan kesimpulan dari kegiatan yang telah. Untuk nomor 4 itu kalian ya ada 4 jenis tumbuhan situ. Nah, jadi seperti kaktus, tempat hidupnya di mana, kemudian ciri khususnya apa tumbuhan kaktus itu diisi di dalam tabel yang ada ya di SKP. Kemudian nomor 2 teratai isi seperti itu juga. Dan sampai yang terakhir di tanaman kangkung semar. Silakan diskusi. Nah, anak-anak, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah, kakak kasih kesempatan untuk persentase hasil kerja kelompoknya ya. Coba tarik dari kelompok sini dulu. Kaktus tempat hidupnya di padang pasir. Ciri khusus tumbuhan kaktus memiliki daun yang lebar. Teratai tempat hidupnya di danau. Ciri khususnya daunnya lebar dan tipis. Bunga rafflesia tempat hidupnya di hutan. Ciri khususnya mengeluarkan bau busuk. Eceng gondok tempat hidupnya di rawa-rawa. Ciri khususnya daunnya menggelembung. Kantong semar tempat hidupnya di hutan, mengeluarkan ciri khususnya mengeluarkan bau busuk. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan applause untuk kelompok A. Nah, sekarang kamu tanya. Tadi kita sudah sama-sama dengar hasil kerja kelompoknya mereka ya. Nah, kira-kira sudah betul kah atau masih ada yang salah? Coba kasih tanggapan sebelum Pak yang berikan tanggapan. Silakan kelompok lain tanggapi kelompok A tadi punya hasil diskusi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak tanggapi sedikit ya. Tadi Pak dengar mengenai tumbuhan yang pertama itu yaitu kaktus. Pak dengar begini, kelompok A mengatakan kaktus itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, itu salah ya. Itu bukan tumbuhan kaktus. Kalau lebar, daun yang lebar dan tipis itu dari tumbuhan teratai. Kalau dari kaktus itu bentuk daunnya itu berupa duri. Nah, daunnya berupa duri. Di mana fungsinya itu untuk mengurangi proses penguapan. Nah, itu yang penting ya. Jadi kelompok A tolong perbaiki lagi hasil diskusinya ya. Oke. Sekarang Pak kasih kesempatan untuk kelompok yang lainnya lagi. Coba ke sini, kelompok B. Mari, mari. Nah, yang lain tolong didengar baik-baik. Nanti sebentar berikan tanggapannya atas hasil diskusinya kelompok B. Silakan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, kaktus tempat hidupnya di padang
khusus tidak lebar dan tipis. 3. Melanesia, tempat hidupnya di hutan. Ciri khusus menyebabkan bau busuk seperti bau bangkai. 4. Eceng gondok, tempat hidup di sungai. Ciri khususnya tidak memiliki batang dan tinggal dari bentuk oval. 5. Kantong semak, tempat hidupnya di hutan. Ciri khusus menyebabkan tahu minat untuk mengikat serangga dan membuat nektar. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, makasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok B. Nah, sekarang Pak kasih kesempatan untuk kelompok yang lain untuk berikan tanggapan atas hasil kerja kelompok B yang barusan dibacakan. Silakan. Ada? Kalau tidak? Ya. Kalau tidak ada, jadi Pak kasih masukan. Nah, memang apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok B semuanya tidak ada yang salah, betul ya? Jadi terima kasih untuk kelompok B yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh ya, sehingga hasilnya juga memuaskan ya. Oke, kita tepuk tangan sekali. Nah, sekarang kasih lagi kepada kelompok yang lain. Ada? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut untuk buat kesimpulan. Ya, jadi kita sama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Ada yang bisa buat kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Nah, teratai. Nah, yang pertama teratai. Nah, teratai itu tempat hidupnya yaitu di tempat yang berair, ya, bisa di rawa-rawa, bisa di sungai. Nah, kemudian yang punya ciri khusus apa? Ya, ciri khususnya memiliki daun yang lebar dan tipis, kemudian batangnya berongga. Nah, fungsi daun yang lebar dan tipis itu untuk mempercepat proses penguapan. Sedangkan akar yang atau batang yang berongga itu untuk proses pernapasan. Kemudian yang berikut kesimpulannya. Nah, ini tumbuhan putri malu. Jadi tumbuhan putri malu. Jadi, putri malu kalau kena rangsangan, nah, daunnya akan apa? Lenguh. Jadi dia sangat peka sekali terhadap rangsangan. Jadi, intinya putri malu sangat peka terhadap rangsangan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kaktus. Kaktus, nah, ciri khususnya memiliki daun yang berbentuk duri. Ya, kemudian fungsinya mengurangi penguapan. Itu kaktus. Yang berikut eceng gondok. Nah, eceng gondok itu merupakan tumbuhan karnivora atau dengan kata lain makan serangga. Ya, ciri khususnya juga itu dia memiliki nektar, nah, dan mengeluarkan bau busuk untuk mengikat serangga. Kemudian yang berikut eceng gondok. Nah, eceng gondok. Ya.
eceng gondok itu memiliki daun yang berbentuk oval. Ya. Dia tidak memiliki batang. Kemudian ciri khususnya memiliki akar yang berbentuk serabut tapi tidak bercabang. Nah, fungsinya menjerat lumpur ataupun partikel yang ada di dalam air tempat eceng gondok tumbuh. Kemudian bunga Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia ini dia biasanya terdapat di hutan. Ya. Nah, dia memiliki ciri khusus yaitu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya. Nah, seperti bau bangkai. Atau biasa juga orang sebut dengan nama atau istilah bunga bangkai. Ya. Karena bau yang dia keluarkan itu seperti bau bangkai. Nah, dia punya tujuannya itu untuk memberikan serangga juga, sehingga serangga yang menempel atau hinggap di tubuhnya dia akan jadikan sebagai makanan. Dia akan menutup bunganya sehingga serangganya tidak bisa terlepas lagi atau lari lagi dari tempatnya. Nah, sekarang yang terakhir cemara. Cemara itu juga ciri khusus cemara memiliki daunnya berbentuk duri. Jadi bentuk daunnya itu seperti bentuk duri. Di mana fungsinya mengurangi penuaan. Oke. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Pak bagikan soal untuk kalian kerja. Nanti hasilnya Pak ambil untuk jadikan hasil semangat kalian hari ini dalam pembelajaran kita. Silakan dikerjakan. Jadi masing-masing kerjakan soalnya ya. Untuk soal pilihan ganda itu ada 5 nomor. Di situ juga ada. Kalau sudah muat, berbagai tempat bisa lihat di depan. Jadi yang pertama, ciri khusus yang dimiliki oleh kaktus untuk mengurangi penguapan di dalam tubuhnya adalah apa? Jawab ya. Silakan dikerjakan soalnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, kalau sudah, tolong dikumpulkan lembaran jawabannya. Mari, satu orang kumpul. Bawa datang.
Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, kami minta salah seorang lelaki untuk memimpin kita di dalam doa. Mari, silakan. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal Tuhan hingga berakhirnya kegiatan beribadah kami. Hanya ini dalam nama kami yang mulia. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, harap kaliannya semua bisa tetap jaga kesehatan dengan tetap menjaga protokol kesehatannya, jaga kebersihan, dan ingat tetap belajar dan tekun di rumah. Oke, selamat siang semua. Siap.